Ya pemirsa, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang di segmen dialog pada siang hari ini. Kami akan menjelaskan ataupun juga akan menghadirkan kepada Anda tren pamer harta kekayaan kini terus menjadi perhatian publik. Sejumlah pejabat dan ASN bukannya memberikan teladan hidup wajar, alih-alih malah pamer kekayaan di mana-mana. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saat ini kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber di studio ya, Vena dan juga pemirsa. Ya, sudah hadir bersama kita Tiara, ini selaku psikolog, Mbak Popi Amalia. Selamat siang, Mbak Popi, sehat Mbak? Ya, Mbak Popi ya. Semangat ngelihat banyak banget ya kejadian yang menimpa lagi rakyat viral ya. sekarang lagi ini. viral, orang lagi butuh biaya banget kan. Tapi untuk mau Ramadan malah pamer-pamer, ini Betul semangat sekali. ngeliatnya. ya, selain Mbak Popi, Tiara juga nanti akan hadir bersama kita melalui virtual nanti. Saat ini nanti akan hadir Abraham Samad yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011 hingga 2015. Mungkin kita bisa bahas yang ada di sini dulu ya. Kita kan langsung tanyakan ini, sebenarnya kan semua orang pada bertanya-tanya nih Mbak Popi, apa yang sekarang sudah viral itu sebenarnya sering sekali terjadi, tetapi karena memang sudah disoroti dengan adanya satu kasus kemarin, fenomena flexing pada pejabat-pejabat kita. Kalau dari kacamata seorang psikolog, dari Mbak Popi sendiri, apa yang sebenarnya terjadi Mbak? Jadi sebenarnya kejadian ini kan kerap terjadi dulu gitu kan. Cuman karena sekarang netizen ini kan lagi bukan julid ya, tapi lagi kasih tugas yang maha dahsyat gitu kan, sama KPK, sama pemerintah juga. Kemudian juga banyaknya kejadian demi kejadian yang ayo netizen Indonesia bergeraklah. Makanya netizen lagi bengong-bengong ini, yang lagi benar-benar kebingungan, ini langsung mencari dong data. Siapapun pejabat di daerahnya masing-masing yang pamer langsung dilaporin, plak. Makanya kita lihatnya wow, langsung banyak banget. Sebenarnya itu diposting udah lama loh. Pas aku perhatiin udah lama, cuman nggak ada yang komentarin. Orang-orang oke, senang. Cuma sekarang dinaikin semua pemberitaannya. Ini gitu ya. Panik sekali ya seluruh pejabat yang, tapi bukan pejabatnya aja loh. Kita harus melihat trackingnya ini, si netizen ini pinter banget ya. Trackingnya ini plus anak plus istri. Ya, jadi nggak hanya pejabatnya aja, tapi keluarganya. Semuanya. Dan saudara-saudaranya dan plus temenannya, jadi teman ibu-ibu arisannya itu yang kena sudah semuanya. lama itu kena Iya, semua. dan dia bisa tracking temen-temennya lagi. Saya udah nggak ngerti lagi. Banyak banget PR netizen ya. Oke, tapi sebenarnya apa sih Mbak yang membuat para pejabat ini kerap flexing, memamerkan harta kekayaannya? Apa Ya sebetulnya? sebenarnya triggernya adalah rasa insecure. Kemudian dia juga pengen banget dapat pengakuan ya dari lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya para pejabat, untuk bisa mendapatkan posisi yang diterima, dia harus berada di posisi itu. Makanya dia akan memiliki benda atau barang atau sesuatu yang harus dipamerkan bahwa dia adalah selevel. Karena dari misalnya dari level misalnya eselon 3 menjadi 2, dia kan harus diterima. Harus main golf dong, harus Sabtu Minggu tuh harus ikutan touring atau naik-naik moge gitu kan, mobil jeep yang lala itu segala macam, itu semuanya harus dimiliki. Tapi berarti yang dikejar ini pujian ya Mbak ya? Pujian, insecure tadi kan, perasaan insecure. Karena kalau dia secure, kalau dia merasa aman, Justru dia nggak akan memamerkan benda, tapi dia memamerkan prestasinya. Jadi flexing ini bukan berarti jelek selalu loh. Misalnya kalau misalnya orang tersebut adalah ASN, dia memiliki prestasi, unjukin prestasinya. Nih lihat, kita udah melakukan perubahan ini loh. Nih lihat, kita berolahraga. Nih lihat, keluarga yang sejati adalah seperti ini. Nih lihat, bahagia adalah pada saat memberi. Yuk seluruhnya masyarakat kita memberi untuk rakyat, misalnya seperti itu. Itu flexing dong, tapi flexing kebaikan. Ya, Mbak Popi, ini artinya cukup harusnya menjadi perhatian kita semua dan bahkan udah menjadi sinyal-sinyal bahaya, karena gini, kalau satu orang flexing nanti akan menjadi efek-efek atau menjadi trigger juga bagi lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya. Kenapa? Jadi budaya akhirnya. Pasti, kenapa? Karena si orang satu kan flexing nih, misalnya dia naik sesuatu, memakai benda, misalnya benda brand gitu kan, masa dia masuk ke lingkungannya nggak nge-brand? Gitu kan, berarti ntar dia akan berbeda dengan lingkungannya dong, maka dia harus melakukan. Dan karena dia dapetin perhatian dari lingkungan, maka dia harus mikir konten sebenarnya. Jadi hari ini kontennya apa ya? Oh, tas, baiklah belanjalah tas itu ya, beli, pamer dan lain-lain. Karena kebutuhan istri, keluarga dan lain-lain, nge-push nggak si pejabat ini? Yang kita lihat gajinya tuh nggak seberapa gitu untuk beli tas yang ulala ya, harganya fantastis gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia, ayo dong Pak, beli sesuatu, masa mama begini aja, papa harus lakukan sesuatu, papa gimana sih, papa bisa perintahin bla 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 bla. Nah, gara-gara stimulasi ini, maka kejadian demi kejadian loh, bisa terbongkar, bisa tiba-tiba ada harta-harta tertentu yang tidak tahu asal dari mana,
itu karena tadi dipush oleh keadaan. Oke. Tapi satu lagi nih Mbak, mungkin sebenarnya apa sih yang ada di benak mereka untuk memutuskan memamerkan ke sosial media? Mereka nggak khawatir akan kritikan dari warganet di luar sana, publik di luar sana. Mengingat juga Mbak, ini sumbernya kan kita ketahui sendiri kalau yang kemarin ini bermasalah bukan dari, ibaratnya bukan dari uang mereka sendiri gitu, adalah hasil dari korupsi gitu. Ya kan pada waktu itu kan nggak ada netizen lucu ini kan pada waktu itu kan, jadi dipublish aja. Kalau Anda lihat sebenarnya hampir rata-rata pejabat dan istrinya tuh flexing loh. Oke, kita sudah daerah juga sama. Mbak Popik, kita sudah terhubung juga dengan Pak Abraham Samad yang pernah menjabat sebagai mantan Ketua KPK, Tiara. Selamat siang Pak Abraham Samad, sudah tersambung bersama kami ya? Oke. Selamat siang, Mbak Tiara ya? Oke, betul sekali Pak Abraham, di sini ada Vena dan juga Tiara. Tentunya nanti kita akan membahas Pak, karena salah satu dari mereka-mereka yang cukup disorot ini juga pegawai KPK begitu ya. Tapi saya akan kembali berbincang dengan Pak Abraham usai jeda berikut ini. Kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.